Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat bisnis model canvas. Nah, sebelum itu apa sih yang dimaksud dengan bisnis model canvas atau bisa kita singkat dengan BMC? Jadi BMC merupakan sebuah tools dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Nah, jadi BMC ini sangat membantu kita untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan dari bisnis kita. Dengan mengetahui kekurangan dan kelemahan bisnis kita, maka kita bisa melakukan analisis kebutuhan dan profit dengan cepat dan efektif. Nah, berikut adalah contoh BMC yang telah saya buat. Jadi, saya mengambil contoh toko dan servis komputer sejahtera. Nah, dalam BMC ini ada 9 elemen yang harus kita isi. Nah, elemen yang pertama yaitu value proposition. Jadi, value proposition adalah nilai jual produk atau jasa bisnis kita yang menjadi kelebihan dibanding dengan kompetitor yang lain. Jadi apa sih keistimewaan atau pembeda bisnis kita dengan bisnis yang lain? Nah, di sini saya isi jadi toko dan servis komputer bisnis kita. Saya ini jasa servis berbagai PC dan laptop oleh tenaga ahli dengan biaya murah dan kualitas terjamin. Nah, lalu juga ada yang menjadi pembeda yaitu layanan servis panggilan melalui sosial media. Nah, seperti itu. Yang kedua yang harus kita isi yaitu customer segment. Nah, jadi siapa sih target atau konsumen dari bisnis kita? Target konsumen ini bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan. Contohnya berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Nah, di sini karena saya akan membuka toko dan servis komputer, maka tentunya customer segment toko ini yaitu orang-orang yang memerlukan perangkat komputer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya seperti pegawai kantor, pelajar atau mahasiswa, gamers, atau mungkin kantor yang tidak mempunyai IT support. Lalu yang ketiga ada customer relationship, yaitu bagaimana cara kita mendekati konsumen kita agar konsumen kita terus membeli atau menggunakan produk atau jasa kita. Nah, misalnya dengan memperlakukan diskon dan promo, atau misalnya di sini memperlakukan garansi servis selama 2 minggu. Nah, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada channels. Channels ini adalah tempat bertemunya kita dengan konsumen atau bisa disebut juga dengan cara kita melakukan promosi atau publikasi bisnis kita. Jadi dalam contoh ini saya melakukan promosi dengan memasang banner di depan kios, lalu membagikan brosur di kampus-kampus, dan yang terakhir memposting pamflet di sosial media. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada key activities, yaitu kegiatan atau aktivitas kunci dari bisnis kita untuk mencapai value proposition. Nah, karena ini kita akan membuka toko dan servis komputer, maka tentunya aktivitas kunci kita yaitu menjual berbagai PC dan laptop beserta komponennya serta menyediakan jasa servis PC dan laptop tersebut. Nah, selanjutnya yaitu key resources, yaitu sumber daya kunci yang kita miliki untuk mendukung aktivitas dari bisnis kita. Nah,
Untuk mendukung jalannya toko dan servis komputer ini, maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama memperbanyak teknisi, lalu yang kedua menyediakan pelatihan bagi teknisi tersebut. Dan yang ketujuh ada key partners, yaitu partner kerja atau siapa sih orang-orang yang dapat membantu jalannya bisnis kita. Nah, di sini key partnersnya yaitu supplier PC dan laptop untuk mendukung aktivitas penjualan kita. Lalu yang kedua ada lembaga pelatihan teknisi untuk memberikan pelatihan kepada teknisi-teknisi dari toko kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada cost structure, yaitu apa saja atau biaya apa saja yang kita keluarkan untuk menjalankan kegiatan bisnis kita. Nah, seperti gaji teknisi atau karyawan, sewa kios atau ruko, terus biaya rutin bulanan seperti listrik, wifi, dan lain-lain, terus pemeliharaan, biaya transportasi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah revenue stream, yaitu sumber pendapatan bisnis kita. Jadi dari mana saja kita bisa mendapatkan penghasilan dari bisnis kita. Nah, karena ini toko dan servis komputer, ya tentunya penghasilan kita didapatkan dari penjualan PC beserta komponennya dan jasa servis PC dan laptop. Nah, sekian itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.